359 rumah warga hancur pasca diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Hujan deras dan angin kencang membuat asbes dan tiang penyangga milik warga terbang akibat terjangan angin. Iya, lihat dari sana pintu kebuka ya. Itu kenceng, angin itu sampai pohon yang di depan itu pokoknya deras banget, sama muter anginnya gitu. Tercatat ada 399 rumah warga yang hancur. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa bencana alam angin puting beliung ini, namun warga yang terdampak harus mengungsi di rumah keluarga atau kerabat terdekatnya. Ya, ini kita ada rutin, kita punya anggaran namanya belanja tidak terduga BTT, tapi harus dihitung satu rumah ada kebutuhan berapa. Cuman mekanismenya saya minta dipercepat, sehingga saya minta tolong Pak Camat terakhir tukang semuanya minta bahan material, nanti kita bayar dari BTT cair biar bayar, ya. Kita minta tiap kelurahan atau tiap RW bentuk tim kepanitiaan PLPM ya berapa kebutuhan. Prioritasnya jangan bocor aja dulu. Kita rapi-rapi dalam arti harus sempurna ya. Oke. Minta tolong. Akibat dari peristiwa bencana alam angin puting beliung, pemerintah Kota Depok segera mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan kebutuhan rumah warga yang terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Ing Rizky, iNews melaporkan. Inilah rekaman video saat kerbau kurban kabur saat akan disembelih di Jalan Sahabat Baru, Kelurahan Duri, Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah warga terlihat panik dan berhamburan menghindari amukan kerbau yang berlari kencang di permukiman penduduk. Warga mengikuti dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba kerbau berhenti dan berputar balik menyeruduk pengendara sepeda motor. Pelarian kerbau terhenti setelah sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta dan warga mengepungnya hingga menyeburkan diri ke selokan. Ya kalau ceritanya sih ya gimana ya, kerbau awalnya kan diam aja. Yang dipotong satu awal pertama kan ada 4, awal pertama 1. Sebelum dipotong dipindah-pindahin kan semua. Potong 1, selari rapi 1. Ya itu kerbau itu diambil, dibawa ke sini. Dari sana sih diambil, nggak ngapa-ngapa ya. Pas nyampe sini nih ngamuk nih. Om suruh ajak-ajak semua, larilah ke sana, kupas, bulan mandi melewati di sana tuh, baru lari keluar. Agar tak membahayakan, kerbau langsung disembelih di lokasi oleh panitia kurban Idul Adha, dibantu petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga panik saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya luka-luka terseret sapi tersebut. Awalnya saat sapi akan ditarik, tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk dan melukai 2 korban lainnya serta merusak 1 sepeda motor. Ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung digepak, blok langsung jatuh ke di belakang, tarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi tersebut berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lainnya yang disembelih. Ribuan warga rela antre di tengah guyuran hujan untuk mendapatkan sekantong plastik daging kurban di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu sore. Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur memotong 27 ekor sapi dan 13 kambing, melebihi target awal hingga membuat warga antusias untuk mendapatkan daging kurban. Pihak Pasar Induk pun mengapresiasi masyarakat yang menyumbangkan hewan kurban dan menumbuhkan semangat saling berbagi. 27 ekor sapi hari ini dan ditambah dengan 13 ekor kambing. Ini adalah bukti ketakwaan, ya, bukti nyata ketakwaan para pedagang dan masyarakat yang ada di sini terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Daging kurban ini akan dibagikan ke 5.070 warga sekitar Kramat Jati dan pedagang Pasar Induk. Pendistribusian daging akan dilakukan secara teliti agar seluruh warga sekitar menerima daging kurban.
Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Ribuan warga berebut 5 buah gunungan dari total 7 gunungan yang dibagikan para abdi dalam keraton di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung merebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi tersebut. Tradisi tahunan ini percaya warga dapat memberikan keberkahan dan rezeki jika ikut berebut di ritual gerebek besar di Hari Raya Idul Adha. Disimpan karena apa, Bu? Ya kan kepercayaan toh Pak, kalau orang sini dapat kayak gini nanti berkah, misalnya dapat panjang ya, kacang panjang ya nanti rezekinya umurnya panjang gitu aja. Ini buat disimpan. Disimpan. Kenapa, Bu? Supaya apa, Bu? Ya dengan sejahtera memang berkah dari keraton. Dari kantor. Oh, Ibu udah sering ikut ini, Bu? Iya. Udah sering? Setiap ada gerebek itu, Bu? Iya. Tradisi gerebek besar diawali dengan keluarnya peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sementara 2 buah gunungan yang lain dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Berebut gunungan hingga kini diyakini melambangkan kemakmuran bagi warga Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan 2 orang warga yang tengah berusaha mengevakuasi 2 sepeda motor yang tertimbun tanah longsoran di kawasan Limus Pratama Regensi, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Sama motor Beat ketimbun longsor di parkiran. Diguyur hujan deras sejak sore, tembok tebing setinggi 5 meter yang di atasnya terdapat saluran air jebol hingga terjadi longsor. Bahkan di sekitar lokasi terjadi genangan air sekitar selutut orang dewasa. Diduga longsor itu terjadi akibat tembok yang tak kuat menahan debit air yang mengalir di saluran irigasi tersebut. Dekat pohonan juga jebol tuh airnya. Selain itu, sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik nyaris roboh. Kondisi tiang yang miring dan belum dievakuasi sangat membahayakan warga yang beraktivitas. Pertama kali hujan deras ya kan ada yang keduanya kan hujan lagi deras itu. Nah jadi longsor dari longsor itu bukan dari karena tidak menampungnya air dari atas, kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tercumbat. Jadi air pada kesini semua. Dari kesini dari jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Banjir. Setinggi berapa meter? Sampai ke Ruko sana itu. Sampai ke Ruko sana. Selutut ada? Ya kalau di sana itu kan tanah dalam itu bisa sampai selutut lebih. Sementara itu, usai berjibaku selama 2 jam, sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Warga berharap pemerintah setempat agar segera dapat membantu memperbaiki saluran air dan membersihkan puing-puing bangunan dan lumpur yang menutupi area jalan aktivitas warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Orang tua siswa SD yang tewas diduga dianiaya kakak kelasnya menangis saat jenazah anaknya akan dibawa dengan menggunakan ambulans untuk dimakamkan. Korban bernama Christopher Butar-Butar meninggal dunia pada 26 Mei 2025. Polisi kemudian menyelidiki kematian korban dengan memeriksa 22 saksi, termasuk dari guru, teman korban, dan orang tua. Namun dari hasil pemeriksaan dokter forensik Polda Riau, korban tewas diduga karena sakit usus buntu yang dideritanya. Kami menyimpulkan bahwa sebab mati pada mayat ini adalah akibat infeksi sistemik yang diakibatkan oleh infeksi yang luas dalam rongga perut dari pecahnya usus buntu atau appendix. Sementara itu, orang tua korban membantah hal tersebut. Menurut orang tua korban, sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan aktif. Kepada orang tua, korban sempat mengeluh sakit di perut, diduga dipukuli kakak kelasnya. Kunci anak saya itu, saya tanyain semua orang mengaku bahwa anak itu kan mengaku. Kami tidak pernah mengurutkan di rumah kami. Orang itulah yang mengurutkan karena tahu anaknya tadi salah, diurutkanlah sama orang tua tadi, orang tua Hafiz sama orang tua Rafa tadi. Kenapa jadikan dibalikkan fakta? Udah kami kemalangan, dibuat lagi kami seperti itu. Orang tua korban meminta kasus ini segera ditindaklanjuti seadil-adilnya. Ayah korban berharap agar pelaku dan pihak sekolah serta pihak kepolisian yang menyudutkan orang tua lalai dalam bertindak segera diperiksa.
Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Anggota unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial K yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan modus remas payudara. Penangkapan dilakukan di tempat persembunyian pelaku di kawasan Jalan Tridharma 12, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Modus yang digunakan pelaku adalah mengendarai sepeda motor lalu menghampiri korban wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Pelaku langsung melakukan aksinya saat korban lengah kemudian melarikan diri. Pelaku begal payudara yang viral di medsos, TKP di Lebak Bulus, wilayah Cilandak. Nah, untuk sementara kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Warga perumahan Penjaringan Timur RT 01 RW 08 Kecamatan Rungkut, Surabaya Minggu siang dihebohkan dengan kejadian di sebuah rumah kos mewah. Seorang mahasiswa bernama Yehezkiel Purba ditemukan nyaris tewas di kamar kosnya. Mahasiswa berusia 22 tahun ini terjebak asap tebal dan menghirup gas beracun dari pembakaran arang di dalam kamar mandinya. Saat ditemukan warga, mahasiswa asal Kabupaten Bekasi ini sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan cairan putih. Tangis histeris pacar korban pecah setelah mengetahui kejadian ini. Pelaku ini melakukan pembakaran arang di kamarnya. Itu adalah karena asap, dia mungkin pingsan, ya. Baru kita dobrak untuk evakuasi dibawa ke rumah sakit. Ada dugaan indikasi bunuh diri, Bapak? Lihat ada surat. Ini masih kami selidiki, ya, masih selidiki. Memang di situ ada pesan juga, namun kita masih selidiki kemana arahnya. Ya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya terpaksa menggunakan tandu spinal yang diturunkan menggunakan tali. Diduga mahasiswa semester akhir ini melakukan aksi bunuh diri dengan membakar puluhan arang di dalam kamarnya. Dugaan bunuh diri muncul setelah polisi dari Polsek Rungkut, Surabaya menemukan sejumlah bungkus racun tikus dan puluhan arang di kamarnya. Selain itu, polisi menemukan surat pesan yang ditulis di buku. Meski demikian, polisi belum berani memastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit dan korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jumat malam, sejumlah titik api kebakaran masih menyala di pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas masih berjibaku menjangkau titik api karena lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Setelah 12 jam, api berhasil dikuasai dengan bantuan 30 unit mobil pemadam. Akibatnya, 3.200 jiwa terdampak yang terdiri dari 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi di sejumlah tenda masjid hingga balai RW setempat. Korban kebakaran tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan harta benda. Bahkan mereka tidak menyangka musibah ini datang di saat hari raya. Ya hancur udah habis semuanya. Ada yang bisa diselamatkan, Mbak? Barang-barang berharga gitu? Ya barang-barang ketinggalan, kulkas, motor semua kebakar. Yang bisa diselamatkan hanya cuma ya badan sendiri sama anak sendiri, itu aja. Saat ini Mbak memilih ke rumah saudara atau mengungsi di sini atau gimana? Saudara juga sama aja kebakaran semua. Jadi mengungsi aja di sini. Sejak Jumat siang, total ada 485 rumah warga di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Material yang mudah terbakar yang membuat api semakin membesar merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini tadi terjadi sekitar habis sholat Jumat ya, kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Ini udah tahu kami dapat laporan, ternyata asap juga sudah cukup tinggi, sudah hitam sekali, dan situasi
lari ke sebelah utara itu ada tumpukan sampah atau barang-barang bekas yang cukup lumayan tinggi. Jadi kita ada 2 penyerangan di sisi selatan dan sisi utara. Sejumlah warga pun berusaha membantu petugas memadamkan api. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mengingat api cepat menyebar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan menyebar ke bangunan lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan, mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan 1 APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khairuddin, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Rencananya Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Bersama saya Cika Mutazam dan pemirsa, inilah iNews Malam selengkapnya. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian pemanggilan penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pada 7 Juni 2025, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat.
Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK Lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Informasi lainnya pemirsa, usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik. Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sebelumnya, Krismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Krismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanggapi wacana pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi beralasan lebih memilih PSI daripada P3 karena sudah banyak calon Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah tersebut. Usai jadi rebutan dan digadang-gadang masuk bursa calon Ketua Umum PSI, hingga dibidik pimpin P3, kini Jokowi dengan mantap memilih Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon Ketua Umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak di calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Sebelumnya nama Jokowi santer dijagokan menjadi Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah oleh Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Nama Jokowi diusulkan internal Partai P3 menelan pil pahit di pemilu 2024 gagal lolos ke parlemen. Kemunculan nama Jokowi pun didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 RI tersebut. Karena memang secara nyata dan faktanya Pak Jokowi 10 tahun pemerintahannya itu, ya tadi itu, saya katakan P3 itu mendapat tempat, ya P3 itu dihargai, dihormati oleh beliau. 2014 kami tidak mendukung Pak Jokowi dalam Pilpres, tapi alhamdulillah atas komunikasi yang terbangun baik, beliau memberikan posisi kabinet. Nah, itu luar biasa. Gitu. Baik P3 maupun PSI saat ini tengah mempersiapkan gelaran pemilihan calon ketua umum mereka untuk periode mendatang. P3 akan memilih ketua umum pada muktamar yang akan digelar September 2025. Sementara PSI akan kembali memilih calon ketua umum pada Kongres Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Haji dari berbagai negara berjalan kaki memenuhi jalan untuk kembali ke tenda mereka di Mina, Arab Saudi usai melempar jumroh. Ritual lempar jumroh memasuki hari kedua dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Pemirsa, saat ini saya berada di atas jembatan di daerah Mina, di mana ribuan jamaah haji baru pulang dari Jamarat
Bisa kita lihat di bawah saya, para jamaah haji berduyun-duyun kembali dari Jamarat setelah melempar jumroh, dan mereka kembali ke tenda mereka masing-masing melintasi jembatan di bawah saya ini. Jemaah haji dari berbagai negara kembali ke tenda mereka di Mina, Mekah, Arab Saudi, usai melaksanakan ritual lempar jumroh hari kedua di Jamarat. Jemaah mengalir di jalanan karena banyak jemaah yang berjalan kaki akibat keterbatasan bus. Meski cuaca panas dan lelah, para jemaah tetap semangat melangkah. Tak lupa membawa bekal air minum, kipas, dan payung. Petugas juga terus berjaga di sepanjang jalur, membantu mengatur arus jemaah dan memastikan keselamatan mereka. Layanan kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi jemaah yang kelelahan atau dehidrasi. Adapun lempar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang dulu pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bagi jemaah haji yang sakit, prosesi pelemparan jumroh dapat diwakilkan. Jemaah haji Indonesia juga diimbau untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas, menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang berlangsung selama 3 hari setelah Idul Adha 10 Dzulhijjah merupakan waktu pelaksanaan melontar jumroh ula, wusto, dan aqobah bagi jemaah seluruh dunia termasuk Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jemaah dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati area Jamarat. Namun, tingginya suhu di siang hari yang bisa mencapai lebih dari 42 derajat Celcius membuat kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama, terutama bagi jemaah haji lansia dan yang memiliki penyakit bawaan diimbau untuk mewakilkan melontar jumrohnya kepada jemaah lain dan hukumnya tetap sah. Ada 2 cara untuk bisa mewakilkan lontar jumroh. Yang pertama, jemaah yang melempar setiap jumroh untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang yang diwakilkan pada tempat yang sama. Yang kedua, jemaah melontar jumroh untuk dirinya sendiri pada ketiga jumroh, lalu kembali melontar pada ketiga jumroh untuk yang diwakilkannya. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang berada di tenda Mina dan akan melaksanakan lontar jumroh di Jamarat lantai 3 diminta mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas. Jemaah yang akan menuju Jamarat lantai 3 wajib melalui terowongan muazim. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan kembali ke terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Seperti diketahui, jemaah haji yang berada di lantai 3 tidak diperkenankan turun ke lantai dasar menggunakan lift ataupun eskalator. Hal ini penting untuk mencegah jemaah keluar jalur dan mengalami kesulitan saat kembali ke tenda Mina. Dari Mina, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.